Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Mangunan, Bapak Sitwoyo, yang pada kesempatan ini belum bisa bergabung dengan kita karena ada suatu kegiatan di luar. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Mangunan, dan juga kepada beliaunya Bapak Dianika Hadiawan SPDSD selaku CGB Angkatan 11 yang saya hormati, yang pada kesempatan kali ini nanti akan melakukan tugas aksi nyatanya, yaitu tentang budaya positif berupa diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Barangkali itu. Bapak Ibu semuanya, marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini telah memberikan banyak hal, nikmat hidayah berupa kesehatan dan lain-lainnya, sehingga dengan itu semua mari kita ucapkan hamdal bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya shalawat dan salam mari kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya dari dunia ini sampai yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang kali ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yaitu tentang mungkin bagian dari kegiatan modul calon guru penggerak Angkatan 11 yang dalam hal ini beliaunya adalah Pak Dianika Hadiawan. Nah, semoga dari beberapa paparan diseminasi nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Dika, semoga bisa menambah pengetahuan kita semuanya, memberikan pengalaman, pengetahuan, ilmu yang baru terkait dengan hal-hal baik yang mungkin bisa kita terapkan di SD Negeri Mangunan. Nah, dengan demikian nanti semoga juga berharap budaya-budaya itu bisa tertularkan, ya kan? Bisa tertularkan, bisa ya kan? Tertanam pada diri anak-anak, sehingga anak-anak selalu menambah kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupannya, terutama di lingkungan sekolah. Dan diharapkan pula hal-hal positif itu tertanam sehingga dari kecil, mulai dari SD dan sampai akhir hayat anak-anak nanti. Ini semuanya, demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan, hanya sedikit saja sebagai pengantar dari kegiatan Pak Dianika siang kali ini, dan saya akhiri. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar kegiatan diseminasi yang akan dilakukan oleh Pak Dianika kali ini. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, aman, dan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apabila ada hal yang kurang pas dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami bawakan presentasi dari saya tentang aksi nyata modul 1-4 tentang budaya positif, yang judul diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Berikut ini Bu Ana Supiatin sebagai fasilitator saya, yang tengah saya sendiri, dan yang pojok sana yaitu pengantar praktik saya, yaitu Bu
Nani yang hanya di SDN 3 Sukodono. Dalam budaya positif terdapat konsep utama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, perubahan paradigma belajar di sini, perubahan mulai sejak dini bagaimana kita dapat merubah paradigma yang sudah ada. Berikutnya, disiplin positif itu kita tanamkan sejak dini hingga nanti dia akan menjadi masyarakat pengganti bagi kita. Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan pendidikan dan sebagainya, serta di sini motivasi perilaku manusia. Kita memotivasi perilaku tersebut jadi perilaku yang lebih berkarakter, bertakwa, dan berprofil pelajar Pancasila. Posisi kontrol restitusi yaitu kita mengontrol suatu kesalahan murid, misalnya kita kontrol tersebut dengan perasaan yang nyaman dari kita sendiri ataupun murid tersebut. Dan yang terakhir, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita membuat suatu kesepakatan atau keyakinan yang dapat meyakinkan kelas kita menjadi kelas yang kondusif dan berkarakter pelajar profil Pancasila. Berikutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru ini mempunyai prinsip berdiferensiasi, yaitu diferensiasi diambil dari kata different, yaitu perbedaan. Kita bisa membedakan minat belajar anak-anak kita mulai dari audiovisual ataupun proyek, bahkan bisa penugasan yang berbentuk suatu karya, sehingga setiap siswa itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya, dari tahap PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan bisa sampai ke perguruan tinggi dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini paradigma digambarkan dengan kegiatan kepalan tangan. Ya, ini ceritanya ada A dan B. A dan B ini mewakili diri panjenengan ataupun diri saya sendiri dengan salah satu teman. Di sini kita seakan membayangkan atau melakukan simulasi menyubit sari kertas, lalu kita menuliskan benda atau nama sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Apapun itu yang panjenengan tulis itu sangatlah berharga. Jadi yang satu diletakkan salah satu tangan yang digenggam dengan sekuat tenaga, digenggam dengan sekuat tenaga, jangan sampai merasa terlepas atau dilepaskan oleh orang lain. Dan teman Anda di sini diartikan B, mencoba dengan sekuat tenaga atau berbagai cara merebut atau meminta benda tersebut. Ya. Salah satunya B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini itu benda yang Anda genggam itu benda yang sangat berharga dan tidak mungkin dilepas atau hanya diberikan begitu saja kepada orang lain. Bisa dengan dibujuk, terus diancam, menghardik, ataupun merayu, serta menyuap, itu jangan sampai diberikan kepada lawan Anda ataupun teman Anda. Nah, apa yang terjadi itu termasuk disiplin positif. Apa itu disiplin? Ada yang tahu disiplin, Pak Rauf? Sebagai anak atau sebagai peserta?
Disiplin kalau menurut saya ya itu adalah suatu perilaku di mana dia mentaati aturan yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu, Pak. Jadi tidak seenak diri. Terima kasih. Disiplin dari Pak Rauf yaitu disiplin yang artinya tidak mau seenak sendiri. Mungkin ada yang memberi tanggapan yang lain dari Bu Supri, monggo. Menurut saya disiplin adalah seperti apa yang dikatakan Pak Rauf, cuma kita melakukan sesuatu sesuai dengan aturan atau perilaku yang telah ditentukan atau diatur. Sesuai misalnya disiplin dalam bekerja, ya kita berangkat sebelum jam 7, kita absen sebelum jam 7, dan kita juga pulang jam 2 seperti itu kan aturan kedinasan kita. Disiplin di sekolah misalnya, kalau anak ya belajar mentaati peraturan yang ada di sekolah seperti itu, Pak. Terima kasih tanggapan dari beliau berdua, Pak Rauf dan Supri, Pak Rauf dan Bu Supri. Ya, memang disiplin itu harus digerakkan atau diberikan sejak dini agar sampai kapanpun kita berlaku disiplin, karena itu memang suatu keyakinan kita untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, di sini menurut Kiai Hajar Dewantara di modul 1.4, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini berarti dari Latin ya, seorang ilmuwan ya, Plato dan Socrates. Disiplin di sini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi apabila mempunyai sebuah tujuan, kita harus disiplin. Contoh halnya pada diri saya sendiri, Ibu, Bapak, memang kita sering guyon ya, teman masalah disiplin memang saya tekankan pada diri sendiri, dan semoga Bapak Ibu juga disiplin, ambil baiknya dari saya saja, buruknya dibuang, gitu kata Pak Kiai yang sering saya dengar. Ya. Contohnya pada diri saya sendiri tadi, saya punya tujuan menjadi seorang guru yang berprofesional. Sejak 2003 sampai 2002 ini baru terrealisasi tahun 2002. Nah, ditinggal teman-teman yang lain, tapi saya punya keyakinan dan disiplin pada diri sendiri untuk mengikuti tes-tes yang tersebut. Alhamdulillah di sini saya saring sama panjenengan. Dan di guru penggerak di sini pun saya punya disiplin diri dan punya potensi tujuan. Walaupun dari angkatan yang pertama di Jepara sampai 11 ini, baru 11 ini kita mengikuti di pendidikan calon guru penggerak. Nah, kalau tidak ada disiplin ya mungkin kita sudah ngelopro gitu. Itu juga disiplin dalam beribadah. Oke lah, beribadah contohnya di sholat itu kita harus disiplin untuk diri sendiri, dan sekaligus memberi contoh kepada murid-murid kita agar sholat berjamaah seperti biasanya yang kita sudah jalani beberapa bulan atau sudah hampir 2 tahun selama saya di SD Mangunan ini. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini terjadi kesalahpahaman tentang kata disiplin. Nah, disiplin ini sebagian dari orang itu sangat memberatkan karena memang disiplin tidak diterapkan sejak dini dan
dalam diri itu sudah katakanlah ada perasaan ogah ataupun bagaimana, jadi stigma atau paradigma seperti itu harus kita rubah memang sejak dini. Memang disiplin itu pertama-tama itu merasa bagaimana ya, abot, keberatan. Saya sendiri pun dulu merasakan seperti itu, tapi dengan ketekunan dan kedisiplinan insya Allah Gusti Allah pasti memberikan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, jadi kita harus bisa merubah disiplin itu dengan perasaan yang nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin itu berarti dari diri sendiri. Contoh dari yang disampaikan oleh Ibu Supriyatin tadi tentang absensi ataupun kepulangan, dan kita sudah sepakati di sini tidak hanya absensi dulu ya Bu, sebelum anak-anak masuk pun kita sudah membuat jadwal yang sudah ditempel. Itu berarti kalau di sini 6:30 ya sampai sini 6:30 ya hari itu piket untuk menyapa murid-murid SDN Mangunan. Nah, berikutnya di sini saya membuat pertanyaan pemantik. Apakah Anda semua atau panjenengan setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang saya buat ini? Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke. Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Memang kurang setuju, tapi itu kita dengan cara tidak membuat hukuman berarti ya Bu ya, memberikan suatu masukan, pengertian bahwa itu akan yang merasakan dirinya sendiri atau dia yang akan hidup bermasyarakat itu harus disiplin. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin di sini kurang baik atau kurang apa Bu? Oh, di sini bisa juga dengan hal positif, dengan membaca, tapi membacanya bukan banyak Ibu berarti ya, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini penghargaannya kira-kira dalam bentuk apa Ibu? Bu Sita bisa ngasih masukan? Ya, terima kasih. Kalau memberi penghargaan dalam bentuk barang, mungkin itu anak-anak biasanya akan menjadi ketergantungan Pak. Seperti itu biasanya ketika dia mau melakukan sesuatu, biasanya dia akan tanya dulu, Bu, ada hadiahnya enggak? Seperti itu. Tapi mungkin kalau penghargaan untuk memotivasi belajar anak itu bisa berupa tadi aplaus, mungkin aplaus dari guru atau ini mungkin kata-kata good job, bagus atau lain sebagainya yang bisa yang berupa rangsangan ke anak saja, bukan berupa barang yang konkret gitu Pak. Soalnya saya pernah melakukan seperti itu. Ketika saya memberi hadiah, besoknya anak itu tanya lagi, Bu, ini kalau saya maju dapat apa lagi Bu? Gitu. Jadi akan menjadikan anak itu ketergantungan seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih dari Ibu Yasinta, sangat bagus pemberian masukannya. Berarti kita memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, tidak berupa barang Ibu, berupa sebuah aplaus atau apresiasi berhasil anak tersebut, biar nanti anak-anak yang lain bisa seperti anak yang mendapat penghargaan
Itu ya Bu ya, kurang lebihnya ya. Terima kasih. Ya. Tentang kebutuhan dasar manusia, yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang terakhir kesenangan. Di sini kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa sih? Yang mempertahankan kehidupannya dengan cara bekerja ataupun apa? Kira-kira apa Bu? Bertahan hidup, bekerja dan memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar di kehidupannya. Kasih sayang dan rasa diterima. Semua manusia memang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima dimanapun tempatnya. Jadi kita harus pandai-pandai bisa membawa diri biar mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di tempat dimanapun berada. Serta penguasaan. Penguasaan ini penguasaan dari segala hal gitu. Yang ketiga kebebasan melakukan suatu hal-hal yang positif dan mengajak teman yang lain untuk melakukannya. Nah, jangan lupa yang lain itu didasari dengan kesenangan atau kebahagiaan. Mungkin keempat itu akan tercapai apabila kita merasa senang. Di sini motivasi perilaku manusia itu secara sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Berarti mempunyai tujuan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu murid di sini melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi murid itu seakan-akan dia harus disiplin karena murid takut dihukum. Nah, ini sebenarnya tidak boleh. Jadi harus kita memberikan suatu rasa disiplin itu memang itu dari dirinya sendiri untuk dirinya juga dan untuk kebaikan bersama yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ini tadi yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Sita tadi dari murid jika melakukan disiplin itu dia menginginkan suatu imbalan. Nah, imbalan itu berbentuk apapun, yang penting tidak barang itu. Jadi kita memberi apresiasi ataupun aplaus ataupun bintang itu mungkin tidak apa-apa ya, lewat. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid di sini melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Nah,
Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi dari ketiga ini kita mengusahakan agar murid kita itu menjadi orang yang mereka inginkan, untuk dirinya sendiri, menghargai diri sendiri dan bagi orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu dia akan merasa menyakitkan, tidak nyaman, menjadi takut, memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, di sini kita kupas satu persatu, Hukuman menyakitkan bisa menyakitkan badan ataupun hati mereka. Contoh misal si Sodikin Sodikin sering tidak membawa sabuk. Nah, contoh. Kita hukum di depan kelas dengan cara menyakitkan lah. Itu kan dia akan terkena sampai tua, diiling-iling. Aku ada sabu itu bukan lain lapangan. Itu kan tidak boleh. Jadi kita harus memberikan suatu pengertian atau motivasi kepada sodikir tersebut untuk bagaimana caranya harus memakai sabuk, ataupun kita bisa memberi misalnya tidak kuat beli ya kita belikan lah, memberikan sabuk agar dipakai oleh sedikit. Dan yang kedua, tidak nyaman. Sedikit akan merasa tidak nyaman bila dia sering dihukum. Jadi nanti kalau orang yang sering dihukum, sering disakiti itu dia akan berani untuk memberontak atau membantah. Murid menjadi takut. Takut ini takut dari hukuman apabila dia tidak pakai sabuk tadi, takut belum menjadi tidak berangkat ke sekolah karena takut dihukum. Memaksa murid tersebut untuk sedikit tadi harus memakai sabuk. Kalau tidak memakai sabuk nanti gini-gini itu tidak boleh menurut saya. Dan yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Cenderung murid ini akan bersembunyi untuk menyembunyikan kesalahannya. Contoh di baris dia akan tidak ikut baris, dia akan ngumpet dalam kelas ataupun di baris di paling belakang ataupun paling tengah agar tidak kelihatan guru kalau dia tidak memakai sabuk. Murid menjadi rendah diri karena sering mendapat hukuman, sering di depan kelas atau di halaman satu upacara.
konsekuensi apabila anak tersebut melakukan kesalahan. Jadi membuang sampah sembarangan dia harus berkonsekuensi memungut dan menaruhnya dalam tempat sampah. Perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita harus memonitor atau memantau perkembangan tersebut agar selalu menjaga kebersihan, menstimulus atau merespon apa yang dilakukan oleh murid tersebut. Kita harus merespon, memberi feedback lah, memberi penghargaan. Murid menghormati peraturan. Jadi di sini murid harus menghormati peraturan agar peraturan atau kesepakatan kelas yang kita sepakati tidak dilanggar. Yang terakhir, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Jadi anak tersebut seakan-akan tidak punya waktu untuk membuat kesalahan. Yang berikutnya, restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Di sini murid bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi setiap permasalahan kita dipecahkan agar jangan sampai terjadi di masa-masa yang akan datang. Berikutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Di sini murid saling menghormati dengan teman lain, guru-guru yang lain, bahkan masyarakat, serta menghormati dirinya sendiri. Berikutnya, teori kontrol. Dia bisa memegang kontrol akan dirinya. Dan yang berikutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini kita bisa melihat video inspirasi tentang kedisiplinan dengan identitas sukses. Jadi kami membuat jangan pernah mengeluh, tetaplah berusaha dan bekerja keras dengan penuh keyakinan, karena keajaiban akan muncul seiring dengan apa yang kita lakukan. Mari kita perhatikan bersama-sama.
Bapak Ibu, ini video tentang ketekunan dari seseorang yang di PS. Berikut ini tentang video yang kita bersani bersama, itu tentang keteguhan atau disiplin seseorang mulai berangkat kerja ke guyur air, ya, dia tidak marah, sangat sabar sekali. Lalu di situ ada pot bunga tadi, air yang mengalir secara tidak beraturan. Beliau tadakan ke pot tersebut dan dia selalu membantu bagi orang-orang yang kesusahan, karena dia punya semangat pantang menyerah. Dia percaya akan membawa hasil yang luar biasa untuk mewujudkan impian dan tujuan yang dapat kita impikan. Di sini ada ibu sama anak itu ngemis dengan alasannya itu mau ke sekolah, mau ke sekolah dan sekolah. Nah, ternyata dengan kegiatan tersebut, anak tersebut mewujudkan impiannya untuk berangkat sekolah. Apa yang kita dapat dari video ini? Jadi kita itu harus disiplin, karena disiplin itu akan membuat kita menjadi sukses atau orang yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Terima kasih telah melihat video tersebut. Di sini konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ada dua, yaitu pengertian dan ciri-ciri restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan memuatkan serta fokus pada solusi. Perbedaan contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi di sini ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Ini contoh ya Bu. Jadi kalau ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR, kita apakah memberi hukuman ataukah memberi konsekuensi ataupun restitusi. Contoh di sini hukuman, saya membuat contoh sering yang tidak mengerjakan PR itu kita hukum siswa menghormat bendera selama 10 menit. Nah, guru marah dan murid menjadi takut. Itu terkadang sering kita lakukan, sering marah dan murid menjadi takut. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Ya, terkadang saya juga marah tapi langsung kita selingi dengan guyon agar anak itu lupa dengan apa yang kita marah tadi. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Ini konsekuensi. Dan guru tegas dan murid mentaati peraturan. Konsekuensi ini juga diperlukan untuk disiplin anak, cuman jangan terlalu membebani anak tersebut. Kalau saya lebih tepatnya lebih setuju itu mengerjakan PR-nya saat istirahat. Itu bisa kita memberikan anak tersebut untuk mengerjakan PR saat istirahat. Dan kita harus tegas juga agar murid mentaati peraturan. Di restitusi ini lebih cenderung ke perasaan, kenyamanan, kepemimpinan murid. Jadi guru menanyakan kenyataan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kenapa sampai tidak mengerjakan PR? Apakah ada yang sulit di nomor berapa?
ataupun berupa cara pengerjaannya kita membantu menyelesaikan masalahnya. Bukan berarti di sini kita mengerjakan PR tersebut, tapi kita membuat suatu menerangkan lagi pelajaran yang kemarin agar anak tersebut memahami apa yang telah kita sampaikan. Terkadang murid itu malu, siapa yang sudah paham pasti murid tersebut akan bilang paham semua, padahal ada 1-2 yang belum. Nah, berikutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Berikutnya, 5 sisi kontrol restitusi. Contoh, tadi siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi guru di sini sebagai pemantau atau manajer. Kita bisa menentukan apakah sebagai penghukum, pembuat bersalah ataupun teman. Jadi kita bisa memberikan hukuman tapi jangan sampai memberatkan anak. Caranya tadi melakukan konsekuensi, membuat rasa bersalah dan teman. Jadi kita dengan ada contohnya, ini kalau kamu tidak mengerjakan PR nanti kamu tidak bisa. Itu nanti Pak Guru akan merasa bersalah, tidak bisa menyampaikan apa yang telah kita pelajari. Jadi kita sampaikan dengan nada teman, tidak dengan cara membentak ataupun menghadik. Nanti murid akan menjadi takut. Berikutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini tidak mengerjakan PR ya, saya ambil tidak mengerjakan PR. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Di sini masing-masing saya mencoba membuat kalimat sebagai penghukum. Jadi kita menghukum murid tersebut patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Ini sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Beberapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Ini dia, murid akan merasa bersalah karena dia telah mengecewakan gurunya karena tidak mengerjakan PR. Sebagai teman, ayolah dan tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini sebagai teman, dia akan merasa akan mengerjakan PR-nya. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan membagi kesalahan itu? Ini kalimat yang saya coba rakit. Mungkin dari Bapak Ibu bisa memberi sedikit masukan di mana letak yang kurang bagus dari beberapa kalimat ini. Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, kita next. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Karena keyakinan kelas itu meyakinkan pada diri sendiri kita akan keselamatan. Kalau peraturan itu semacam keterpaksaan. Jadi kita akan mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada roda 2 atau motor. Jadi kita kalau menaik kendaraan roda 2, kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai helm dan berkeyakinan kalau jatuh itu pasti akan selamat. Nah, kita juga memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Pas kemarin COVID, jadi kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat agar tidak terkena COVID. Itu keyakinan kita, dan itu juga peraturan yang harus kita jalani keduanya agar sesuai peraturan dan keyakinan agar kita tidak kenapa-napa. Dalam kegiatan membuat keyakinan kelas, kita melakukan 3 hal, yaitu berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan kelas.
Di sini saya membuat rencana bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Ada yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja dan mudah untuk mudah diingat. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan keyakinan tersebut. Segitiga restitusi. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada gambar tentang segitiga restitusi, yaitu tentang menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan siswa atau semua pernah melakukan kesalahan, dan kita harus dapat memvalidasi tindakan yang salah ataupun benar karena dari alasan atau paparan dari yang bersangkutan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan tentang kesalahan atau siswa atau memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi segitiga restitusi ini itu menanyakan kesalahan, menstabilkan identitas, dan validasi tentang kebutuhan. Di sini kami membuat video 2 kasus yang sudah kami tuangkan pada segitiga restitusi. Ini permasalahan tentang si Farhan itu merebut mengambil pulpennya siapa? Bilal tanpa pertama kali meminta ataupun meminjam tanpa izin, ngambil mencomot aja, seret ngambil gitu. Jadi itu kalau tidak diselesaikan mungkin akan terjadi perkelahian. Ini segitiga restitusi yang kita selesaikan bersama dengan Farhan tentang bagaimana caranya meminjam dan kesepakatan kelas atau pembicaraan kelas yang telah kita sepakati bersama. Jadi di sini kita memberikan suatu arahan agar Farhan itu dalam hal meminjam pulpen itu bertanya terpakai atau tidak, meminjam dengan meminta maaf dulu ataupun meminta izin kepada Bilal, ataupun dia bisa membawa pulpen itu jangan sampai kelupaan. Nah, di kasus kedua ini yaitu Farhan itu kembali membuang sampah sembarangan. Jadi kita selesaikan permasalahan tersebut dengan memakai rumusan segitiga restitusi agar kesalahan tersebut bisa terhenti dan tidak mengulang kembali apa yang telah diperbuat oleh Farhan. Jadi setelah semuanya selesai, kita pun tidak lupa untuk memberikan semacam umpan balik tentang segitiga restitusi yang telah kita lakukan. Di sini contoh kegiatan restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tentang refleksi diri, yaitu harapan saya yaitu supaya apa yang telah saya sampaikan kepada jenengan sedanten bisa lebih bermanfaat dan lebih baik lagi jika diaplikasikan dalam pembelajaran.
Di sini hal yang masih saya anggap gagal itu yaitu tentang mengkondisikan situasi serta waktunya. Jadi saya mohon maaf kepada panjenengan semuanya, terganggu waktu tidak jenengan saat saya mempresentasikan materi saya kurang dari sempurna ini. Jadi kedepannya akan saya perhitungkan situasi dan kondisi yang kondusif untuk presentasi. Demikian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak Indonesia Maju. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang menjadi penggali pandangan boten sekeco. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah paparan diseminasi oleh Pak Dianika tentang budaya positif yang sangat luar biasa, banyak menambah wawasan kita, hal-hal baru, terutama dalam restitusi, terus menciptakan kesepakatan kelas dan lain-lain. Oke, cukup sekian untuk kegiatan siang hari ini. Mari kita tutup kegiatan diseminasi dari Pak Dianika CGP angkatan 11 pada siang kali dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi 30.000 rupiah. Oke. Kalau ditulis 30.000 rupiah. Kalau dibaca 30.000 rupiah. 30.000 rupiah. Nolnya berapa? Nolnya berapa? 30.000 rupiah. 1, 2, 3, 4. Loh, kok ambil pulpene nganu dikembalikan dulu, nggak boleh. Halo, selamat pagi, bisa berbicara sebentar perihal materi tadi mengambil pensiunnya Bilal. Kenapa? Apa yang akan kamu ceritakan? Saya butuh pensil untuk menulis, Pak. Saya lupa membawa pensil sendiri dan saya lihat Bilal punya banyak, tapi saya ambil sendiri. Oke, saya mengerti kamu butuh pensil. Tapi bagaimana perasaanmu jika itu pensil kamu yang punya, terus ada teman yang mengambil tanpa permisi? Saya akan mungkin merasa kesal, Pak. Ya, makanya kalau mengambil sesuatu itu harus minta izin. Mungkin kamu pasti akan rasa kecewa, betul? Oke. Nah, untuk apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya bisa meminta maaf kepada Bilal dan mengembalikan pensilnya. Itu ide yang bagus. Selain itu, bagaimana cara agar tidak mengulangi lagi di hari-hari berikutnya? Saya akan mencoba untuk selalu membawa alat tulis saya sendiri, dan jika saya lupa, saya akan meminta maaf. Saya akan minta izin dulu sebelum berbicara. Itu bagus. Nah,
Sudah itu mari kita sama minta maaf oke ya. Jadi kita ulangi lagi. Oke. Halo Mas Farhan. Tadi Bapak perhatikan kamu membuang sampah sembarangan di lantai. Apa yang membuat Farhan melakukannya? Maaf Pak, saya tadi buru-buru dan tidak sempat mencari tempat sampah. Oke, Pak Guru mengerti kamu buru-buru. Tapi tahukah kalau membuang sampah itu dampaknya sangat berbahaya kalau membuang sampah sembarangan. Iya Pak, sampah bisa membuat lingkungan kotor dan bisa menyebabkan penyakit. Oke, betul sekali. Selain itu, membuang sampah sembarangan itu juga merusak keindahan sekolah kita dan menyulitkan petugas kebersihan untuk membersihkannya. Bagaimana perasaanmu jika sekolah kita menjadi kotor? Saya tidak suka Pak, pasti tidak nyaman belajar di lingkungan yang kotor. Nah, itu penting. Untuk itu kita semua harus menjaga kebersihan. Sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan memungut kembali sampah yang saya buang dan membuangnya ke tempat sampah Pak. Oke, bagus sekali. Itu tindakan yang bertanggung jawab. Selain itu, bagaimana kamu juga akan mengingatkan teman-temanmu untuk selalu membuang sampah pada tempatnya? Ya, Pak, saya akan mengingatkan teman-teman agar tidak membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih Mas Farhan. Pak Guru menghargai usahamu untuk menjaga kebersihan dan ingatkan kepada teman-teman juga untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Jika kamu butuh bantuan atau ada teman kamu yang tidak mau, jangan ragu untuk melaporkannya ke Pak Guru ya. Janji membuang sampah di tempatnya ya. Oke, janji ya. Oke, udah silakan istirahat lagi.